Minasang, konnichiwa, selamat sore minasang. Kembali lagi bersama saya Duru Napis. Di kesempatan video kali ini saya ingin mengajak kalian bukan jalan-jalan guys. Ini saya berangkat kerja dan kebetulan ini saya berangkat kerjanya sendirian. Tuh guys, indah banget guys. Jadi kebetulan hari ini saya itu yaking guys, masuk yaking sendiri, dan teman-teman saya sekarang libur semuanya dan saya masuk dan saya pergi ke perusahaannya sendiri tanpa ada teman. Seperti itu guys. Jadi akhirnya ya, setelah sekian hari, jadi saya udah 2 bulan berarti di Jepang ini, udah jalan 2 bulan. Saya bisa merasakan yang namanya yaking guys. Jadi yaking itu ya shift malam lah kayak gitu ya, shift malam. Jadi masuknya itu setengah 5, tapi saya ini berangkat jam 4, jadi ada waktu sekitar setengah jam buat santai-santai. Dan ketika pakai sepeda saya juga ini nggak terlalu lama gitu. Cuman butuh waktu sekitar 15 menitan lah ke Kaisha itu. Dan nanti insya Allah saya cerita-cerita ya kalau lagi yaking. Kemungkinan bukan pas kerjanya tapi pas QK gitulah, pas istirahat. Apa itu namanya, kayak cerita-cerita ngapain aja. Terus kalau misalkan ada waktu ya kita sambil belajar bareng, seperti itu ya. Dan akhirnya gitu, setelah beberapa lama kerja di Jepang itu ya, nggak lama-lama banget, maksudnya cuma 2 bulan ya, dikasih kesempatan guys buat masuk yaking. Nah sebenarnya ini loh, kayak yaking itu ada yang bilang katanya santai, katanya teman saya yang bilang gitu ya, yang udah masuk ini, yang pernah masuk yaking. Ada yang bilang kalau lagi sibuk ya sibuk banget gitu ya. Dan kita lihatlah nanti keadaannya seperti apa, karena yang namanya kata orang kan, kalau misalkan kita belum ngalamin sendiri mah ya nggak tahu gitu aslinya kayak gimana. Oke guys, dan BTW untuk ini ya, untuk masalah kondisi saat ini, Kaigo, apa namanya, loker Kaigo itu, kalau misalkan yang suka nanya nih, itu untuk domisili Indonesia itu banyak, tapi syaratnya tuh kayak ini loh, kayak berat gitu. Kalau misalkan laki-laki ataupun perempuan, apa itu JFT basic boleh, tapi minimal kemampuan bahasanya tuh kemampuan bahasa N3 katanya, kayak gitu. Jadi kayak sekarang tuh banyak persyaratan gitu, seperti itu guys. Dan buat teman-teman ya yang masih berproses di Indonesia yang mau kerja sebagai Kaigo, itu ada apa namanya, materi mensetsu yang udah pernah saya upload di video sebelumnya, ataupun kalian cek di playlist itu ada, kalau nggak salah itu 5 part gitu. Jadi ada 5 video dan saya jadiin berplaylist gitulah intinya, seperti itu guys. Sostara berisik banget, bentar saya nyimpen HP dulu deh. BTW minasang yang lagi nonton video ini, kalian masih ada di Indonesia atau sudah ada di Jepang? Lalu kalau misalkan yang sudah ada di Jepang, terutama yang sudah menjadi seorang Kaigo, boleh dong cerita-cerita di kolom komentar. Itu pengalaman kalian ketika yaking itu gimana guys, buat jadi gambaran saya. Jadi apa namanya, kalau misalkan lihat-lihat dari beberapa informasi yang ada ya, dari beberapa teman-teman saya juga, jadi kalau yaking tuh mereka tuh ada yang lebih ke ngurusin ninchiso itu ya demensia gitulah ya, orang yang udah tua-tua banget gitu, kayak pelupa dan yang lain sebagainya.
Tapi kalau di tempat saya itu kebanyakan itu apa ya namanya? Kebanyakan itu orangnya itu bukan Ninchiso guys, tapi ini apa namanya? Jiritsu gitu, tapi Chiteki gitu, kayak edan lah kalau bahasa kitanya mah. Ya gitulah, kayak ngadat, nggak jelas gitu. Terus kayak apa ya? Kayak pengennya tuh cerita mulu sampai pagi, katanya ada tuh yang nanyanya tuh nggak beres-beres gitu. Dan itulah penyakitnya kayak gitu katanya guys. Dan saya ini kebetulan, jadi kan ada 4 lantai ya di tempat kerja saya itu. Bukan 4 lantai, ada 2 lantai tapi dua dua gedung gitu. Jadi ada 4 genba lah gitu, ada 4 genba, lantai 1, lantai 2, lantai 1, lantai 2 gitu. Nah, kebetulan sekarang ini ketika saya mau masuk itu, yaitu di lantai 1 yang hongkang ataupun yang utama lah gitu. Nah, maka dari itu saya itu sekarang juga belum tahu gitu kalau kondisinya malam. Kan kalau pagi mah ataupun masuk niking ataupun masuk siang itu kan udah tahu ya, karena sering masuk. Tapi kalau malam itu kan nggak tahu ngerjain apa aja yang harus dikerjain gitu. Jadi masih benar-benar nol, masih benar-benar nol guys. Seperti itu minasang. Lalu guys, kalau misalkan cerita-cerita tentang Kaigo ini ya, bener-bener kalau udah sampai di sini tuh bener-bener beda-beda gitu, kayak sistem kerja, ya gaji juga sama, berbeda gitu. Kayak apa ya istilahnya, bener-bener sesuai dengan rezeki-rezekian. Kerja ke Jepang itu semuanya tentang rezeki-rezekian guys. Maksudnya rezeki-rezekian itu gimana? Ya kalau misalkan ngitung enaknya aja ya, kalau ada orang-orang yang cerita gajinya sekian puluh juta, gajinya sekian apa namanya banyak banget misalkan, itu ya mungkin ada gitu, nggak menutup kemungkinan itu banyak juga. Tapi realitanya bagi yang pertama kali datang kayak seperti saya, ataupun yang apa itu istilahnya yang benar-benar kayak baru masuk ke Jepang, itu nggak segitu loh gitu, kayak kenyataannya tuh enggak gitu. Bahkan kemarin-kemarin kan sempat ada yang rame tuh tentang gaji Jepang yang 49 juta, atau iya 49 juta tuh yang rame kan. Anjir, 49 juta dari mana gitu kan. Ngitungnya gimana gitu. Dan ya begitulah, buat temen-temen yang masih ada di Indonesia, apalagi yang baru mau nyari-nyari informasi tentang Jepangan, ya jangan asal percayalah gitu. Soalnya pasti kalau kita itu kan yang lagi proses dari Indonesia ke Jepang itu butuh biaya besar guys. Jujur butuh biaya besar banget. Biayanya itu nggak bisa dianggap main itu. Biaya ke Jepang itu nggak bisa dianggap main. Seriusan. Kenapa? Kalau misalkan kita asal-asalan masuk LPK terus kayak nggak memperhitungkan ke depannya kayak gimana gitu. Ah ya udah, yang penting masuk dulu aja. Nanti itu bakal ribet ke kitanya. Entah itu kita nggak dapat job, entah itu LPK-nya nggak ngasih interview lama dan yang lain sebagainya. Itu ada itu hal-hal seperti itu. Maka dari itu ada nih beberapa orang yang terutama yang udah kontak saya dari YouTube ataupun ke TikTok ataupun ke Instagram, nanya gimana baiknya. Ya kata saya kalau misalkan emang mau ke Jepang, terutama belajar bahasa Jepang dulu gitu. Seperti itu minasang. Dan lah intinya banyak-banyak cari-cari informasi yang berhubungan dengan proses kerja ke Jepang guys. Sekarang tuh udah banyak banget intinya. Seperti itu minasang. Oke guys, maka dari itu saya berharap buat teman-teman yang suka mantengin, suka nonton channel saya ini, saya minta supportnya untuk selalu like, comment, dan subscribe, dan di share juga tentang apa namanya video-video saya yang berhubungan dengan kerja ke Jepang ini, di support ya, supaya banyak yang tahu juga
kalau misalkan di tempat ataupun di YouTube ini, ya ini tempat, saya sering ngomong kalau YouTube ini tuh adalah tempat ini guys, tempat curhat kita lah, seperti itu intinya. Oke, minasang, mungkin hanya sekian ya video perjalanan ke tempat kerja saya ini, karena sebentar lagi saya mau sampai. Nggak kerasa ya, bentar lagi mau sampai loh. Cuman ngobrol-ngobrol bentar doang. Aduh, yakin sebenarnya takut ada apa-apa. Guys, sekarang mau masuk. Sama des. Konnichiwa. Sama des. Nani kore? なんだっけ魂船と魂とやっこさん。やっこさん？うん。やっこさんは何？岩瀬さん、ゆみさん、こんにちは。じゃあ皆さんは私先に新刊行きます。今日は夜勤です。ちょっとだけいいですか？ちょっとだけ大丈夫？はい、何ですか？船なんですよ。はい、船、なんていうのこれ。英語で。シップ。シップ？うん、シップ。あ、そうだ、船。船。船。はい、そしてここ持ってもらえる？はい。ね、ちょっとついてみて。ね、いいよ。どこ持ってるの？違うか？ここから魂船っていう。もう一回目つぶっていいよ。私はできない。そして赤いとこ持ってるじゃん？もう一回目つぶってみて。はい。目つぶってみて。冷めて。目つぶる。はい。そしたら、はい、またどこ持ってるのかな？素晴らしいね。すごいね。逆にできますね。ここがこう逆に。そうなんですか。小さい子は分かる。小さい子は。そうなんですか。そう。わかりました。じゃあ、お疲れ様です。はい、先に失礼します。Begitu guys. Ya, minasan konbanwa. Dan inilah posisinya saya lagi QK. Jadi QK-nya itu tadi dari sekitar jam 10.05 berapa gitu ya, sekitar jam 11-an, dan sampai jam 12, sekitar 1 jam lebih dikit lah. Dan ini posisinya saya sebentar lagi mau patroli guys. Dan ini ya kayak gini, saya tadi cuman makan sedikit sih. Ini apa ini namanya itu makaroni sarada, sama ini tadi nasi segini sama karaage dan lain-lain. Dikasih kue, dikasih kopi juga tadi, kopi hitam mantap. Pokoknya mah mal gagal, kuat pahit pisan, pahit guys, pahit. Jadi gitu guys. Dan ini tadi saya kerjain tugas dulu, saya punya tugas soalnya. Sebenarnya pengen ngapalin kanji ini. Tapi tugas saya masih banyak banget guys. Masih banyak tugasnya. Oke, jadi sedikit cerita dulu guys ya sebelum saya ke bawah lagi. Jadi ternyata yakin itu gimana ya, kayak kalau di tempat saya ya, jujur ya, kalau di tempat saya itu nggak terlalu repot gitu, kayak Omotsu Kokang ya cuman satu orang, karena kebanyakan di sini jiritsu guys, seperti itu. BTW saya ini ngomongnya agak pelan-pelan banget karena ini saya ada di lantai atas, dan lantai atas ini penjaganya beda gitu, dan tapi tempat QK saya di sini, jadi ya jangan terlalu inilah ya, saya harus pelan-pelan gitu. Seperti itu guys, nanti saya kabarin lagi kalau ada posisi yang berbeda ya.
Terus saya lagi nyari kesempatan buat ngudut, gak dapet susah. Tapi nanti inilah apa namanya, kalau ada kesempatan gas pokoknya mah. Oke guys, karena ini udah ini ya, sebenarnya saya tuh ini loh kayak pengen ngeliatin kayak pas lagi patroli itu gimana gitu. Sebenarnya cuman ini loh, cuman ngeliat, ngintip dari luar itu si kamar pasien itu hidup enggak gitu, kayak ada pergerakan atau enggak. Kita tuh cuma memori aja, takutnya ada apa gitu, takutnya kenapa dan yang lain sebagainya, seperti itu guys. Terus udah ngantuk banget ini, tapi tapi ya nggak terlalu ngantuk sih karena didoping kopi. Oke, sekarang itu sudah eh, jam 11.50, jadi sekitar waktu 10 menit lagi saya itu bakal patroli guys. Jadi nanti saya mau ke bawah dulu. Oke, segitu guys. Jadi ginilah gambaran kalau misalkan kita kerja sebagai kaigo di Jepang. Kalau misalkan kalian mau gas, ayo kerja ke Jepang sebagai kaigo. Oh iya, saya lupa, tadi saya itu dapat ini guys, dapat teruntunan ataupun dapat apa itu istilahnya, dapat jadwal. Jadi dimulai masuk ke sini, masuk ke apa itu, Shisetsu itu dari jam berapa gitu, dari 16.30 itu Tsuking, terus Oshiokori dan yang lain sebagainya, seperti ini. Ntar saya liatin ya tuh guys. Jadi Yaking Taimu Sukejuru, jadi time schedule-nya Yaking gitu. Nah ini di Jikang di 16.30 itu Tsuking atau masuk kerja, dari jam segini sampai jam segini sekitar berapa menit gitu. Ini Mushi Okori, terus Tsuking Sakara Hiki Honao Honto Honjitsu. Intinya kayak apa namanya, mempersiapkan ini gitu, mempersiapin makan dan yang lain sebagainya. Nah ini Yuhang. Nah Yuhang itu dari jam 18, dari jam 6 Fukuyaku, Kakunin, Mushoki, Katazuke dan yang lain sebagainya, pokoknya bread gitu, banyak banget dan yang lain sebagainya. Seperti itu guys, jadi proses peryakinan itu. Oke, sekarang saya mau ke bawah guys. Mungkin saya sedikit bisa apa namanya liatin tapi gelap gitu. Oke, saya ke bawah dulu. Minasan, otsukare sama des. Ini sudah sampai di jam 5 guys. Dan nggak sama sekali tidur guys. Lemes banget. Dan ini posisinya sekarang saya mau turun ke bawah karena tadi udah laporan dan yang lain sebagainya. Jadi sekarang mau siap-siap masak guys. Mau siap-siap masak dan semua barang-barang yang ada di sini saya bawa ke bawah. Seperti itu guys. Tadi kan saya itu bukan di kantor ya, karena di kantor itu staff orang Jepangnya, dan saya dikasih tempat istirahat di sini. Dan sekarang tadinya mau lanjutin belajar tapi ternyata nggak keburu guys.
kerjain. Ya begitulah, karena ini bukan waktu belajar ya, waktu kerja sebenarnya. Jadi let's go, kita bereskan semuanya. Oke, Pak, dari sore sampai sekarang malam, terus sampai jam 5. Nanti pas pulang saya vlog lagi guys, saya lanjutin lagi nanti. Oke, kita lanjut. Minasang, otsukare sama deh, selamat pagi. Di awal video saya mengatakan selamat sore dan sekarang tiba-tiba selamat pagi. Itu tandanya saya sudah balik dan sudah beres shift malam pertama kali di Jepang guys. Kokuro sama otsukare sama desta. Terima kasih atas kerja sama hari ini guys. Oke, ingin sedikit bercerita guys. Jadi ya begitulah gambaran gambaran yaking ataupun shift malam sebagai pekerja kaigo di Jepang. Dan ini saya lagi santai-santai dikit guys, dan ini mata saya udah beler banget, ini udah ngantuk guys, pengen tidur pokoknya aduh. Jadi yang menurut saya ya, ini pendapat saya pengalaman satu malam berarti shift malam. Ya karena saya itu kerjanya bukan di panti yang yang orangnya tua-tua gitu, enggak, tapi di tempat saya itu orang-orangnya kebanyakan jiritsu. Jadi saya nggak banyak omotsu kokang ataupun ganti popok dan yang lain sebagainya, itu enggak. Jadi tenaga agak oke lah, agak aman lah. Cuman ini ada cumannya guys, ada beberapa hal yang bikin saya kaget. Itu banyak banget yang harus dihafal, yang harus diingat, yang harus dilakuin lah pokoknya, kayak ngapalin obat-obatan, terutama yang punya penyakit yang obatnya itu dioles, yang obatnya dimakan, yang obatnya ditetes. Beuh, iro-irona sama zamana arimas guys. Jadi banyak banget macam-macamnya itu, dan itu ya sebenarnya mungkin saya ngejelasinnya lebay aja gitu kan, kayak terlalu susah dan yang lain sebagainya. Tapi buat orang-orang yang udah punya pengalaman mungkin oke ya. Dan ini guys yang mau saya ceritain itu, jadi kayak kalau misalkan shift malam itu bisa sebenarnya tidur, tapi kayak nanggung banget gitu kalau dipakai tidur itu, kayak cuman 2 jam keliling, 2 jam keliling. Jadi kayak nggut-nggutan aja gitu, nggut gitu. Jadi kalau kebablasan ya malu gitu. Kebetulan tadi kan saya itu kalau tempat istirahat saya itu kan beda ya, ada suara kapal lagi. Kalau misalkan saya itu di atas guys, dari itu kebetulan di tempat QK lah kayak gitu, sedangkan yang orang Jepangnya itu di kantor gitu, ngurusin data-data dan yang lain sebagainya. Seperti itu. Dan mungkin saya belum terlalu banyak
ngelakuin hal-hal yang spesifik karena saya masih belum apa-apalah gitu. Bahasa saya pun masih berantakan banget kayak gitu guys. Intinya ya. Oke. Guys, BTW saya ini tuh lagi nyimpang sebentar guys. Nyimpang tuh apa ya bahasa Jepangnya? Bahasa Indonesianya. Mampir di taman ini sama si Puput seperti biasa. Tuh ada taman dan yang lain sebagainya. Jadi saya ini pulang tapi ya udahlah santai dulu besok kan libur. Dan BTW ini ada sesuatu kita deketin guys. Kita deketin. Ayo. Pada kabur guys. Wah, begitulah keindahan Jepang. Terus apa lagi ya? Ya intinya saya di sini berusaha untuk selalu upload lah tentang pengalaman saya di Jepang ini ya, walaupun mungkin kudarana ya ataupun nggak terlalu bermanfaat. Cuman cerita-cerita pengalaman aja yang pernah saya alami gitu. Sebenarnya nggak penting-penting banget mungkin buat kalian gitu, tapi ya beginilah gambaran kerja di Jepang itu guys. Oke, mungkin hanya sekian guys yang bisa saya sampaikan karena ini kok dingin gitu kan, kok ini dingin gitu. Dinginnya itu masih belum habis, heran di Jepang itu. Dan sekarang saya mau pulang. Wah, jatuh. Sekarang saya mau pulang guys, dan jangan lupa buat teman-teman yang masih mantengin channel ini, jangan lupa untuk di share, di like, dan jangan lupa juga di subscribe ya, terutama buat teman-teman yang lagi berjuang proses kerja ke Jepang ya. Apa ya, semoga sukses, semoga dilancarkan, semoga apa yang sedang kalian tuju, terutama yang berproses kerja ke Jepang itu lancar, adem ayem, pokoknya nggak ada masalah dan yang lain sebagainya. Jangan diturutin lah kayak hal-hal kayak saya juga, mensetsu ditolak, terus kayak di blacklist di beberapa di beberapa TSK, itu ribet pokoknya. Oke, jangan ya guys ya. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Saya mau tidur dulu, mau istirahat. Otsukare sama deshita. Saigo made mite kurete arigatou gozaimashita. Bye bye.